Oke dong, selamat malam buat teman-teman semua. Di sini aku bakal ngejelasin proses gimana caranya kita mendapatkan visa Tokute Gino. Jadi dulu tuh aku juga sama, aku adalah Ken Susei. Banyakan teman-teman semua yang datang ke Jepang ya, karena hampir 80% adalah Ken Susei dan aku adalah bagian dari itu. Dan aku akhirnya sebelum mau pulang ke Indonesia, aku memilih untuk mengajukan visa baru yaitu Tokute Gino, dan aku mendapatkannya 2 bulan yang lalu ya. Dan gimana sih cara ngedapetinnya? Pertama, di perusahaanku tuh sebenarnya tuh nggak ada orang yang memakai visa Tokute Gino. Semuanya itu Kensusei yang anak Indonesia, dan aku adalah orang pertama kalinya. Jadi nggak tahu ini gimana caranya, tuh bener-bener nggak paham. Dan akhirnya untuk itu aku ngobrol sama orang perusahaanku, yaitu orang yang ngurusin karyawan, yang ngurusin gaji, ngurusin semuanya ke karyawan. Aku tanya ke dia, mau nggak kalau aku masuk ke Tokute Gino, dan dia ngobrolin ke Sacho, ya boleh dengan versi Tokute Gino, tapi nggak tahu caranya. Makanya karena nggak tahu caranya, di situ aku telepon ke imigrasi. Nah, dan karena dengan telepon nggak begitu paham, aku minta bantuan ke orang perusahaanku untuk mau nggak ke imigrasi. Dan ya syukur, alhamdulillah orang perusahaanku itu yang ngurusin karyawan, dia mau ikut ke imigrasi. Dan aku ingin, kenapa aku mengajak dia ke imigrasi, sebenarnya tujuannya biar dia itu tahu ini persyaratannya apa aja, dia biar paham. Dan akhirnya aku datang cuman sekali pertama, itu dikasih tahu. Karena di imigrasi itu saat masuk mau ngapain itu kan ditanya, ya ini mau konsultasi tentang visa Tokute Gino, dan dikasih tempat dan kita ngobrol sama orang yang ngurusin. Dan persyaratannya itu apa, itu dikasih selembar kertas, ini kayak persyaratannya ini yang harus dilengkapi, seperti lulusan N4 minimal, dan apalagi yang lainnya. Ada lumayan banyak kayak persyaratan dokumen-dokumen kecil biasa, itu kayak dokumen kayak Zario Kado yang sekarang, paspor dan sebagainya. Dan persyaratannya itu ya nggak ribet-ribet amat, yang penting kamu ada tulisan itu ya udah diurus, ya ada tulisan itu ya udah diurus. Aku nggak bisa ngejelasin di sini di secara administrasi secara detail, tapi ya persyaratannya itu gampang gitu, nggak begitu susah banget gitu. Yang penting kamu mau ngurusin gitu. Nah, jadi saranku buat teman-teman semua yang pengen banget sekarang ini kayak udah mau selesai nih magangnya dan mau pulang ke Indonesia, tapi ingin lanjut ke visa yang baru yaitu Tokute Gino. Nah, ya udah kamu ngurus aja langsung ke imigrasi, ngomong, karena mau kayak gimana pun juga kamu memang harus ke imigrasi gitu. Jadi daripada kamu memulai tanpa tanya dulu, ya lebih baik kau tanya dulu ke imigrasi persyaratannya apa aja, dan kalau perlu orang perusahaan kamu diajak gitu, persyaratannya ini aja kan, kayak gitu. Karena itu memang mau gimana pun juga akhirnya kamu memang harus ke imigrasi gitu. Memang ada cara yang lain seperti ada orang ketiga, tapi kamu itu bayar, dan aku tidak menyarankan itu sama sekali. Karena ada orang ketiga yang aku bantuin kamu, ini akhirnya kamu disuruh bayar di awal yang begitu banyak, dan itu bener-bener istilahnya kayak buat apa uang segitu dikeluarin ke dia gitu. Dan kadang juga kalau kamu sampai salah, itu per bulan kamu dapat dipotong gajinya untuk ngebayar dia, kayak seolah ada orang ketiga yang dibilang atau kumiai atau orang yang ngelola kita di situ. Padahal kan kita nggak butuh visa Tokute Gino, itu nggak ada orang ketiga, kita nggak membutuhkan siapapun, itu urusan perusahaan sama kita sama imigrasi gitu doang gitu. Nah, jadi kamu harus ingat waktu ini. Jadi susah itu pas awalnya doang, kita ngurus ke imigrasi bolak-balik gitu doang. Cuman itu kita nggak rugi gitu. Akhirnya ya udah kita dapat gaji bersih terus gitu tiap bulan. Daripada kayak bayangkan aja ketika kamu jadi Kensusei sekarang ya kan, tiap bulan itu gajinya udah sedikit kan, udah dipotong, soalnya dipotong sama orang kumiai, kayak orang yang ngurus kita yang dari SO-nya. Jadi ya alangkah baiknya kalau kamu ingin ngurusin, ya udah ngurusin semuanya itu sendiri dari awal. Kamu ngomong ke orang perusahaan, aku mau ngurus Tokute Gino, orang perusahaan diusahain buat tahu caranya kayak apa gitu. Itu yang apalagi kan kamu seandainya ingin lanjutin Tokute Gino di perusahaan yang sama yang sekarang gitu, ya udah itu lebih gampang, lebih bisa. Dan prosesnya itu biasanya setelah berkas itu diajuin, jadi 1 bulan itu KTP baru kamu bakal turun kayak gitu. Nah, dan seandainya kontrak kamu selama 3 tahun, dan seandainya Desember kamu udah mau pulang nih, ya udah November
pertengahan itu kamu ajuin buat ngurus. Jadi mepet-mepet pas kamu mau selesai itu baru diajuin gitu. Dan diusahain sebelum itu udah ngurus semua berkas-berkasnya. Jadi kamu tanyain dulu persyaratannya itu apa aja gitu. Karena administrasi yang banyak banget kayak lulusan N4, sertifikat dan semuanya, ya udah kamu maju aja harus ke imigrasi ngomong gitu. Tuh, saran nomor satu, kamu pergi ke imigrasi. Udah gitu aja. Nanyain secara langsung gitu. Sehari itu kayak hari Jumat kayak gitu. Ambil libur dan sebagainya itu bisa. Dan kalau kita dari visa Tokute Gino gajinya kayak seperti apa gitu. Gajinya tuh lebih gede daripada Kensuse. Itu beda jauh banget. Karena visa yang Tokute Gino aku nggak tahu batasnya berapa, tapi itu beda banget. Dan sekarang aku bisa rumah sendiri. Dan aku bisa rumah dulu, aku saat jadi Kensuse itu rumah satu tuh buat berdua, tapi gajinya tetap sedikit. Kirain udah bayar berdua jadi ngirit, ya sama aja gajinya tetap sedikit. Tapi sekarang aku udah bisa tinggal sendiri, rumahnya ya buat aku sendiri, tapi gajinya bisa lebih gede daripada yang jadi Kensuse dulu. Jadi ini pilihan opsi yang terbaik ketika kamu ingin visa Tokute Gino ya. Tapi agak repot sedikit, kamu pergilah ke imigrasi. Ini saran pertama, dan ajaklah orang perusahaan kamu untuk tahu persyaratannya. Kalau nggak mau, ya udah kamu maju sendiri, minta persyaratan kayak apa, minta kertasnya dibawa ke perusahaan ini, persyaratannya ini aja. Tolong dibantu, gitu aja. Oke? Karena orang perusahaan juga kan di situ akhirnya bakal ngurusin kamu juga. Oke, jadi terima kasih yang udah pada nanya nih. Akhirnya aku bisa ngejawab yang sini. Oke, yang kedua, sekarang ini buat teman-teman semua yang ingin pindah perusahaan dengan visa Tokute Gino. Cari orang yang membutuhkan karyawan Tokute Gino. Di situ bisa nyari di internet atau nyari lewat kenalan-kenalan dan sebagainya, dan wawancara sendiri. Oke, dan kemarin sendiri aku juga melakukan wawancara ke salah satu anak Indonesia yang dia itu magang selama 5 tahun di Jepang, dan dia udah mau selesai bulan 2 akhirnya masuk ke perusahaanku. Di situ aku juga melakukan wawancara, aku mau wawancarai dia dan akhirnya diterima oleh orang perusahaan. Ya udah gitu. Dan akhirnya dia juga tetap sama aja, walaupun pindah perusahaan, dia tetap harus ngurus sendiri semuanya. Jadi dia tuh anak Okayama, dia ngurusin sendiri di sana, dia ngurusin semua berkas-berkas sendiri, tapi dibantu dari sini juga. Di sini aku juga kadang ngebantuin kayak ngisi-ngisi data yang lainnya di sini. Nah, fine. Jadi kesimpulannya apa sih? Pertama, kamu harus benar-benar siap untuk ngelakuin kayak semacam kamu harus ke imigrasi, kamu ngurus dan sebagainya, ngumpulin kayak berkas-berkas dan sebagainya. Ya kamu tanya, kalau nggak tanya ya kalau kamu nggak tahu ya tanya sama orang perusahaan kamu gitu kan. Kalau tulisannya Jepang ini kayak gimana, aku ngurusnya di mana gitu, tanya aja gitu. Oke, seperti itu. Cuma yang ingin aku sampaikan cuman itu, karena banyak banget yang nanya kayak gimana caranya, karena secara detail sendiri ya administrasinya kayak ngisi berkas-berkas gitu doang, dan itu caranya kayak apa ya, kamu harus tanya ke imigrasi gitu. Udah, yang penting jangan pakai orang ketiga, itu kamu bakal rugi karena ngeluarin duit gitu. Duitnya banyak, dan aku di sini cuma ngeluarin uang 4.000 yen aja itu pas terakhir ngambil KTP. Jadi satu, kamu ke imigrasi, tanya secara langsung dan kamu minta berkas persyaratannya apa aja, dan diusahakan sebelum pulang itu 1 bulan sebelum pulang itu kamu berkas udah masuk di sana. Jadi diusahakan 2 bulan sebelum kamu pulang berkas-berkas udah mulai kamu kumpulin. Oke? Dan ya udah. Dan juga jangan lupa saat tanda tangan kontrak untuk gaji kamu untuk istilahnya musyawarah, karena untuk seandainya kamu anak pertama di situ yang pakai visa Tokute Gino, usahakan untuk mendapatkan gaji yang layak, biar setelah kamu juga dapat gaji yang layak gitu, yang lebih tinggi dari Kensuse kayak gitu aja. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga video ini membantu. Oke, jangan lupa ya pergi ke imigrasi biar cepet. Oke, udah gitu aja.